Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Nawawi Kembut. Orangnya kalem dan lembut. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan sebuah hal-hal yang menarik, aktual, dan tentunya kontroversial. Namun sebelum itu, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video-video yang akan saya upload. Ya, kali ini saya akan membahas tentang kasus yang menimpa Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya adalah Hasan Aminuddin, salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Kedua tokoh tersebut harus berurusan dengan KPK karena ada dugaan korupsi jual beli jabatan yang ada di pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Salah satu bentuk jual beli jabatan tersebut adalah jual beli tentang jabatan pengganti dari kepala desa yang terjadi kekosongan karena Pilkades serentak di Kabupaten Probolinggo diundur sampai waktu yang belum pasti tentunya. Dari data yang saya peroleh, ada setidaknya 252 desa yang akan menggelar Pilkades serentak di tahun 2021. Yang dimaksud dengan jual beli tersebut, mereka harus membayar uang sejumlah 20 juta terhadap bupati untuk bisa menduduki jabatan kepala desa atau PJ Kades di 252 desa ini. Selain daripada 20 juta yang harus dibayarkan untuk menduduki jabatan kursi seorang PJ Kades, para ASN tersebut juga diminta membayar upeti sebanyak per hektarnya 5 juta rupiah. Jika dikalkulasi, andai saja masing-masing PJ mendapatkan tanah kas desa seluas 5 hektar, maka PJ Kades tersebut juga harus membayar 20 juta kepada Puput sebagai seorang bupati. Angka tersebut sangat fantastis, bukan? Dan upaya tersebut tentunya tidak lepas dari Aminuddin, juga mantan Bupati Probolinggo 2 periode. Tentunya ini menjadi dampak yang sangat serius bagi KPK untuk menangani hal tersebut. Namun, cara tersebut bagi saya adalah cara yang norak dalam upaya untuk melakukan skandal korupsi. Seharusnya cara yang dilakukan oleh Bupati Puput bersama suaminya ini sendiri yang juga seorang anggota legislatif harus lebih cantik untuk memainkan skandal korupsinya. Saya harus sadari sebagai seorang bupati gajinya tidak banyak, mungkin tidak sampai 10 juta. Tetapi proyek-proyeknya cukup banyak. Sehingga jabatan bupati ini jika kita mengandalkan gaji tidak akan cukup. Harus banyak proyek-proyek. Nah, dalam upaya memainkan proyek tersebut, seharusnya seorang bupati bisa bermain cantik. Oke lah dikatakan korupsi, tetapi harus lebih cantik dan lebih rapi. Seperti apa contohnya? Yakni kita gunakan sistem bagi hasil dalam setiap proyek. Contoh kecilnya nih, jika seorang bupati memiliki channel politik di provinsi, bahkan apalagi suaminya juga memiliki channel di tingkat provinsi, seharusnya seorang bupati bisa memanfaatkan jaringan-jaringan tersebut. Dengan cara seperti apa? Dengan cara cari proyek, semisal jalan. Masing-masing desa itu diminta dijatah 1 miliar. Jadi desa itu memperoleh jatah proyek jalan senilai 1 miliar dari pusat. Banyak sekali celah-celahnya. Kita bisa memintanya proyek tersebut dari Kementerian PUPR atau mungkin anggota DPR. Nah, dari masing-masing desa tersebut kita buat kesepakatan atau komitmen bersama. Salah satunya dengan pembagian komisi 10% saja dari tiap-tiap desa yang mendapatkan proyek tersebut. Hitung saja, jika 1 miliar per desa, kita bisa memperoleh
uang sekitar 100 juta itu per desa ya. Kalau dikalikan 254 tadi tentunya akan besar sekali. 100 juta hampir 2,5 M lebih, itu satu proyek jika kita mainkan. Tapi kalau banyak lagi proyek yang bisa kemainkan, lebih besar lagi hasil korupsi yang kita peroleh. Tentunya dengan cara-cara tersebut sulit bagi BPK untuk memeriksa, bagi KPK juga kesulitan dengan KPK. Caranya bagaimana? Jangan dibuat melalui kesepakatan tertulis, buatlah komitmen bersama. Jangan sampai ditransfer, itu akan meninggalkan jejak digital, ya kan? Caranya seperti apa? Dikirimkan langsung ke rumahnya dengan cara sowan. Alibi yang kita gunakan ya sowan atau silaturahmi kepada bupati. Walaupun sebenarnya mengirimkan uang dari proyek-proyeknya tersebut. Dengan cara-cara seperti itu saya rasa akan jauh lebih elegan dan sulit untuk diendus oleh KPK. Mungkin cara ini bukan secara satu cara efektif, tetapi ini yang bisa digunakan bagi para koruptor-koruptor yang bisa saya kontribusikan. Oke, jangan lupa untuk teruslah jadi pejabat agar kita bisa korupsi uang rakyat. Rakyat mereka demo terserahlah, yang penting kita cuci tangan. Oke, Rek, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akembut, tetaplah jadi pejabat idaman rakyat. Walaupun kita dapat upeti banyak, tapi kita harus seolah-olah membangun kita peduli pada rakyat. Oke, itulah pencitraan. Cus.